Perkenalkan, nama saya Marsan Manurung dengan NIM 11S23021. Saya dari program studi sarjana informatika. Jadi di sini saya akan menjelaskan kode saya di DP10. Oke, yang pertama, di sini dibuat ada tantangan praktikum. Tantangan praktikum merupakan serangkaian kasus terkait beberapa permasalahan yang perlu untuk kamu selesaikan dengan memanfaatkan pemahaman selama mempraktikkan latihan praktikum. Yang pertama, kita akan mencari magic number. Jadi, uh, program sederhana untuk menebak angka dengan rentang 1 sampai 100. Apabila angka tebakan lebih kecil, tampilan hint angka lebih kecil, dan jika angka tebakan lebih besar, tampilan hint angka lebih besar. Di sini ada tantangan satu, di sini saya akan menjelaskannya. Tapi sebelum saya menjelaskan ini semua, jadi ini apa sih? Dan ini adalah sebuah program sederhana dalam bahasa C yang meminta pengguna untuk menebak sebuah angka antara 1 sampai 100. Jadi program ini akan memberi petunjuk apakah tebakan pengguna terlalu besar atau terlalu kecil dibandingkan dengan angka yang sudah ditentukan atau targetnya gitu. Program akan terus berulang sampai pengguna berhasil menebak angka yang benar. Berikut penjelasannya. Yang pertama di sini ada Encode Studio Studio H. Jadi ini adalah eh, ini bisa dikatakan dengan prosesor atau ini bertujuan untuk mengizinkan fungsi-fungsi lain input output standar dari C seperti printf, scanf. Di sini ada inmain. Jadi inmain ini adalah fungsi utama dari program C. Jadi semua kode program C akan dijalankan oleh fungsi inmain. Selanjutnya ada intarget. Jadi intarget ini adalah target atau angka yang akan kita tebak nantinya, atau variabel yang menyimpan angka yang harus ditebak oleh kita. Di sini angka yang ditebak itu 51 sesuai dengan modul 51. Selanjutnya ada in my guess, total guess sama dengan 0. Jadi ini adalah variabel my guess akan digunakan untuk menyimpan tebakan pengguna. Sedangkan total guess ini untuk menghitung jumlah tebakan yang dilakukan oleh pengguna. Jadi total guess ini diinisialisasikan dengan nilai 0. Di sini ada printf sesuai dengan modul. Di modul dikatakan catatannya asumsikan bahwa angka yang harus ditebak adalah 51. Jadi kita akan memprint uh, silakan tebak angka antara 1 sampai 100. Gunanya ini adalah untuk membuat ke bawah atau membuat ke bawah nantinya, tidak ke samping. Di sini ada do scan persen D ini adalah untuk uh, angka. Angkanya kan nanti 51, jadi menggunakan persen D. Yang pertama di sini adalah if my guess lebih kecil sama dengan lebih kecil target, angkanya akan lebih besar. Atau jika nolnya itu lebih kecil dari 51, angka akan lebih besar. Sedangkan lainnya jika my guess lebih besar dari target, my guess itu tadi kan 0. Jika 0 lebih besar dari target, angka akan lebih kecil. Lainnya print apa ya, kamu berhasil menebak angka dengan benar. Atau kalau saya akan jelaskan scan dari sini, scan version B my class ini pernyataan yang digunakan untuk menerima input dari pengguna. Jadi input itu dimasukkan oleh pengguna akan disimpan dalam variabel di my class. Jadi input yang version D ini akan disimpan oleh my class. Sedangkan di sini ada total guess. Jadi total guess ini setiap kali pengguna melakukan tebakan baik itu benar atau salah, variabel total guess akan ditambah 1 untuk menghitung jumlah tebakan yang telah dilakukan. Jadi dalam ini blok ini semua, sebenarnya blok ini untuk memeriksa apakah tebakan pengguna terlalu besar atau terlalu kecil.
atau benar sesuai dengan target, kemudian akan mencetak pesan sesuai dengan hasil pemeriksaan. Yang kayak tadi saya jelaskan, kayak if my goals lebih kecil target, jadi akan mengeluarkan angka lebih besar. If my goals besar target, akan mengeluarkan angka yang lebih kecil. Lainnya, print out ya kamu berhasil menebak angka dengan benar. Jadi kalau kita udah selesai ini, akan ngeprint atau akan mengeluarkan output berhasil menebak angka dengan benar. Break di sini itu gunanya untuk jika tebakan pengguna benar, maka program akan keluar dari loop menggunakan pernyataan break return. Jadi return di sini pernyataan yang menandakan bahwa program bahasa C ini telah berakhir. Nilai nol akan dikembalikan bahwa tidak ada kesalahan. Yang nol ini eh, kembali bahwa tidak ada kesalahan selama kita melakukan eksekusi program. Jadi di sini saya akan uh, menterminalkan program ini terminal ECC 1C. Silahkan tebak angka antara 1 sampai 100. Kalau kita buat angka 1, angka lebih besar. Kalau kita buat angka 100, angka lebih kecil. Sesuai dengan modul. Kalau kita buat 50, angka lebih besar. Kita buat 55, angka lebih kecil. Kita buat 52, angka lebih kecil. Kita buat 51. Jumlah tebakan kamu sebanyak 6. Oke, kamu berhasil menebak angka yang benar. Seperti yang tadi di sini, ketika kita sudah selesai uh, membuat ini atau menerjemahkan ini ke dalam sebuah code, akan keluar output hore kamu berhasil menebak angka dengan benar. Di sini juga hore kamu akan berhasil menebak angka dengan benar. Oke, di sini saya akan menjelaskan tantangan kedua saya. Jadi di sini ada, hapus dulu ini. Jadi di sini ada dia ABC, buat program sederhana untuk menampilkan pesan tersembunyi jika bilangan habis dibagi 3, maka tampilan I. Jika bilangan habis dibagi 5, maka tampilannya akan O. Jika bilangan habis dibagi 7, maka tampilannya E. Apabila terdapat bilangan yang habis dibagi 3, 5, dan 7, kemudian habis dibagi 2, maka tampilan ABC. Jika tidak, tampilan CBA. Inputan berupa dua bilangan integer berupa nilai awal dan nilai akhir yang harus dilakukan looping untuk menampilkan pesan tersembunyi sesuai dengan kriteria di atas. Jadi di sini sama kayak yang tadi, include stdio, in main sudah saya jelaskan. Jadi integernya ini ada S dan E. Di sini ada catatan input nilai awal dan nilai akhir. Jadi kita akan print atau masukkan nilai awal dan nilai akhir. Kalau mau menggunakan itu kan kita harus menggunakan scanf. Jadi scanf itu %d s e. Tadi integernya yang kita pakai kan s dan e. Jadi kita akan memasukkan scanf atau yang scanf-nya itu s dan e juga. Jadi selanjutnya sini ada looping dengan for. Jadi menggunakan loop for untuk iterasi dari nilai s dan e. Di dalam loopingan for ini terdapat beberapa kondisi untuk menentukan apa yang harus dicetak pada setiap iterasi. Yang pertama itu ada di- yang pertama itu ada jika yang pertama itu ada jika nilai I sama dengan 105, maka akan mencetak jika nilai I sama dengan 105, maka akan mencetak CBA. Selanjutnya jika nilai I sama dengan 210, maka akan mencetak ABC. Selanjutnya jika nilai I uh, dapat dibagi 3 dan bukan 105 atau 210, maka akan mencetak huruf I. Selanjutnya jika nilai I dapat dibagi atau habis dibagi 5 dan bukan merupakan nilai dari 105 dan 210,
maka akan mencetak huruf U. Selanjutnya, jika nilai I habis atau dapat dibagi 7 dan bukan nilai dari 105 dan 210, akan mencetak nilai E. Dan uh, jika tidak ada huruf yang dicetak, maka itu merupakan huruf huruf I sendiri, atau kalau nggak ada nanti huruf yang akan dicetak, contohnya kayak huruf I, U, E, huruf I sendiri yang akan mencetak dirinya. Kayak. Jadi sama kayak di sini, tadi kan dibilang jika bilangan habis dibagi 3 maka tampilannya akan I. Jika bilangan habis dibagi 5 maka tampilannya U. Dan jika bilangan habis dibagi 7 maka bilangannya U. Di sini tadi dibilang apabila terdapat bilangan yang habis dibagi 3, 5, 7 kemudian habis dibagi 2 maka tampilan ABC jika tidak ditampilkan di CBK. Jadi kan ini ada jika tidak habis dibagi 3, 5, 7 maka atau 2 maka tampilannya akan ABC ini atau CBA. Jadi setelah ini semua selesai, setelah loopingan dengan for ini selesai, program akan mengembalikan 0, menandakan bahwa program telah berakhir dan sukses. Inilah return 0 yang tadi. Jadi uh, dalam tantangan 2 ini bertujuan untuk mencetak rangkaian angka dan huruf berdasarkan beberapa aturan tertentu sesuai dengan nilai S dan E yang dimasukkan oleh pengguna. Sekian dari presentasi saya atau penjelasan saya. Jika saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.